Minasan ohayo gozaimasu. Arianti semonga kono arbibirbi narifana putra to moshimasu. 20 歳です。インドネシアのバンドゥンで生まれました。誕生日は2006年4月18日です。趣味は音楽を聴いたり料理をしたりすることです。最近はビジュアルの音楽をよく聴きます。特にフェルサイレスとマリスマイザーが好きです。食べ物ではインドネシア料理を作るのが好きです。以上で自己紹介を終わります。ありがとうございます。今日はhari ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah diajarkan dari materi 1 hingga ke materi 6. Yang pertama itu ada aisatsu, merupakan greetings yang dipakai sehari-hari pada industri hospitality. Aisatsu sendiri, aisatsu yang konsisten itu membangun rasa aman, yang percaya bagi tamu, yang merupakan bagian dari menjaga harmoni juga antara penyedia layanan dan penerima. Aisatsu itu ada 3 yang sering diucapkan. Yang pertama yaitu ohayo gozaimasu untuk pagi hari, konnichiwa untuk siang hari sampai sore, dan yang untuk malam hari itu kita pakai konbawa. Selanjutnya yaitu ada ojigi, adalah gerakan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat, sopan santun, dan permintaan maaf dalam budaya Jepang. Jenis-jenis ojigi itu ada banyak. Yang pertama yaitu ada Heishaku atau light bow, digunakan dengan angle 15 derajat untuk interaksi kasual atau sehari-hari. Yang kedua yaitu ada Keirei atau respectful bow, dengan sudut 30 derajat, digunakan untuk sesuatu yang lebih profesional dan formal, seperti menyapa senior, menyampaikan gratitude, atau bertemu seseorang yang penting untuk pertama kali. Yang ketiga yaitu ada Saikerei atau deep bow, dengan sudut 45 derajat, digunakan untuk menyampaikan rasa hormat, mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus, serta permohonan maaf yang tulus. Dan yang keempat yaitu ada Shaji no Ichirei atau apology bow, dengan sudut 30-90 derajat, digunakan untuk kesalahan kecil sampai skandal profesional. Dan yang terakhir, termasuk jarang digunakan, yaitu ada Dogeza, yaitu ultimate apologize, berlutut sepenuhnya dengan telapak tangan menyentuh lantai, dahi menyentuh lantai, digunakan untuk meminta maaf yang ekstrim atau request serius dalam permintaan maaf. Selanjutnya yaitu ada Meishi Kokang, adalah kegiatan bertukar kartu nama yang digunakan formal untuk menunjukkan identitas dan saling menghormati. Untuk cara melakukannya, yang pertama yaitu siapkan kartu nama. Yang kedua, memberikan kartu dengan kedua tangan dengan teks yang menghadap kepada penerima. Dan yang ketiga, menyebutkan nama perusahaan diikuti juga kata-kata tomoshimasu. Selanjutnya yaitu menerima kartu lawan bicara dengan kedua tangan sambil mengucapkan chodai itashimasu. Dan yang terakhir yaitu meletakkan di depan meja jika sedang meeting, dan jika kalau banyak kartu itu disusun sesuai dengan susunan tempat duduk. Dan yang terakhir yaitu ada jiko shokai, adalah perkenalan diri untuk menyampaikan informasi tentang diri sendiri. Biasanya isinya tentang tanggal lahir, nama, juga hobi atau minat. Contohnya yang tadi saya gunakan di awal, seperti hajimemashite, watashi wa namae wa Albi desu. Selanjutnya untuk pertemuan kedua, yaitu ada huruf Jepang, terbagi menjadi 3 huruf. Yang pertama yaitu ada huruf hiragana, adalah huruf dasar Jepang, yang pertama kali dipelajari, berfungsi sebagai menulis kata asli Jepang, dan akhiran kata kerja atau sifat juga bisa sebagai sebuah partikel. Yang kedua yaitu katakana, dipakai untuk menulis sebuah kata serapan dari bahasa asing atau penekanan. Dan yang terakhir yaitu ada kanji, adalah karakter Cina yang mempunyai makna sendiri, berfungsi sebagai arti kata secara lebih jelas, serta dipakai untuk kata-kata benda atau akar kata kerja dan lain-lain. Selanjutnya juga ada omotenashi, adalah konsep budaya Jepang yang berarti keramah tamahan tulus dari hati untuk melayani orang lain dengan penuh perhatian tanpa mengharapkan balasan. Contoh dalam dunia industri hospitality yang pertama yaitu misalnya kayak
Antisipasi cuaca, staf hotel itu harus proaktif menawarkan payung ketika langit sedang berawan sebelum tamu meninggalkan lobi. Yang kedua yaitu ada perhatian pada detail pribadi seperti mengingat referensi dari seorang tamu. Dan yang ketiga yaitu ada oshibori, yaitu menyediakan handuk basah kepada tamu setelah duduk untuk menyegarkan diri. Dan yang terakhir yaitu ada service appreciation. Untuk contoh-contoh huruf hiragana dan kata-kata, dan juga di sini ada huruf basic kanji yang sering digunakan. Kayak ada ikan, flower atau hana atau jama yaitu gunung. Untuk selanjutnya itu ada suji, merupakan huruf asli dalam bahasa Jepang. Ada kayak ichi, nisan, shi, go, roku, shichi atau nana, hachi, kyu, dan ju. 10 angka yang wajib dihafal. Dan untuk misalnya dari angka 11 sampai angka 100 yaitu adalah penambahan angka 10 dan angka selanjutnya. Misalnya kayak angka 16 yaitu juroku, angka 22 yaitu nijuni, dan yang selanjutnya seperti itu, seperti kayak gojukyu yaitu 59. Selanjutnya juga ada cara-cara bertanya. Yang pertama itu ada bertanya umur. Kita biasanya memakai nansai desu ka atau berapa umurmu. Yang kedua yaitu menanyakan nomor telepon, itu kayak denwa banggo wa nan desu ka atau berapa nomor telepon Anda. Yang ketiga itu bertanya mengenai harga. Misalnya saat di supermarket ya, korewa ikura desu ka atau ini harganya berapa. Dan yang terakhir yaitu bertanya untuk berapa orang. Misalnya kalau ingin reservasi kayak oke aku sama wa nanin desu ka futari desu, berdua gitu. Bicara mengenai waktu, di Jepang itu waktu dibagi dalam dua yaitu gozen atau pagi dan gogo. Itu biasanya kalau gozen penggunaannya itu siang hari, misalnya dari jam 00 sampai 11.59. Sedangkan gogo itu penggunaannya dari jam 12 siang sampai jam 11 lebih 59 malam. Adapun penggunaan jam itu setiap akhirnya memakai kata ji. Misalnya jam 12 yaitu nijuni, jam 1 siang yaitu ichiji, dan selanjutnya yaitu penggunaan menit selalu diakhiri oleh kata fun atau pun. Misalnya kayak gofun, jupun, jugopun, nijupun, dan sebagainya. Terus juga ada penggunaan detik. Penggunaan detik ini akhirnya selalu pakai kata bio. Misalnya 1 detik ichi bio. Ada juga ni bio, san bio, yon bio, dan lain-lain. Sekarang mengenai telling time atau bertanya mengenai waktu. Misalnya kayak imananji desu ka atau jam sekarang jam berapa. Gogo rokuji desu atau jam 6 sore. Sekarang jam 6 sore. Ataupun misalnya menanyakan jam buka sebuah resto gitu. Restoran wa nanji kara desu ka? Restonya buka jam berapa gitu. Gozen kuji desu, jam 9 pagi misalnya, seperti itu. Di sini juga ada penggunaan hari, tanggal, dan bulan. Untuk hari, penggunaannya itu memakai yobi. Misalnya nichi yobi, getsu yobi, kayobi, suyobi, dan lain-lain. Untuk tanggal ada beberapa yang berubah atau khusus. Misalnya kayak di tanggal 4 itu diganti jadi yoka. Tapi akhirnya kebanyakan seperti itu sih. Tidak banyak yang berganti tapi hanya tanggal-tanggal spesial saja. Adapun bulan-bulan di Jepang itu pola angka penambahan kata gatsu atau bulan. Misalnya bulan ke-1 berarti ichigatsu, bulan April, atau bulan keempat yaitu shigatsu. Seperti itu. Nah, sekarang yaitu mengenai pertanyaan pada hari, tanggal, dan bulan. Yang pertama yaitu tentang hari, kita bisa bertanya misalnya seperti ini. Kyo wa nan yobi desu ka? Atau hari ini hari apa? Yang kedua yaitu tanggal, misalnya kayak no kyo wa nannichi desu ka? Atau hari ini tanggal berapa? Dan yang ketiga kita misalnya menanyakan bulan dan kita mau pergi ke pantai. Kita bisa nanya nangatsu ni umi ni ikimasu ka? Kita mau pergi ke pantai bulan apa gitu. Selanjutnya juga ada misalnya campuran antara tanggal dan hari. Kita bisa pakai goyo yaku wa nangatsu nanichi desu ka? Desho ka? Atau reservasinya bulan apa sih? Misalnya kalau kita sedang mereservasi. Selanjutnya mengenai daily activity atau nichijo katsudo.
adalah kegiatan yang kita lakukan setiap hari saat kita berbicara. Kita memakai keigo yang yaitu bahasa formal. Dalam bahasa Jepang ada 3 jenis keigo pattern. Yang pertama yaitu very formal, kita pakai o itashimasu. Yang kedua itu ada sopan atau standar, kita pakai o shimasu. Dan yang ketiga dalam konteks makan minum kita itu pakai o itadakimasu. Penggunaan mas itu misalnya masu itu dapat menjadi sebuah kalimat yang lebih polite, jadi sopan. Dan berikut merupakan gambar mengenai keigo vocabulary setiap hari. Misalnya kayak okiru, teineigo-nya itu kita pakai okimas. Juga ada keijogo-nya kita pakai okimas juga. Sedangkan senkeigo kita pakai okiki ni narimasu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu misalnya menanyakan pola kalimat mengenai kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu pola positif, itu seperti subjek, wa, time ditambah ni dan verb. Dan yang ketiga yang selanjutnya itu questioning pattern ada di bawah. Subjek, wa, nanji, ni, verb dan tambahan huruf K. Contohnya seperti yang di sampingnya yaitu ada pola positifnya itu seperti watashi wa gogoroku rokuji ni iede benkyo itashimasu. Saya belajar di rumah jam 6 sore. Terus ada pola interrogatifnya seperti menanyakan kayak anata wa nanji ni yu gohan o itadakimasu ka? Kamu jam berapa makan malamnya? Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada ekspresi waktu. Untuk hari itu kayak biasa ya, kayak yang awal tadi sudah dijelasin, kayak getsuyobi, kayobi, dan lain-lain. Atau kata lainnya juga kayak kyo. Kyo itu hari ini, ashita itu besok, asate itu lusa, kino itu kemarin, dan ototo itu kemarin lusa, 2 hari yang lalu. Adapun kayak misalnya konshu yaitu minggu ini, sensu minggu lalu, raisu minggu depan, maisu setiap minggu, dan lain-lain. Untuk bulan misalnya kayak ichigatsu yang tadi sudah dibahas di awal. Kata lainnya mungkin kayak 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 kongetsu atau bulan ini, sengetsu bulan baru, reigetsu bulan depan, dan maitsuki yaitu setiap bulan. Ada juga kayak tahun. Kalau tahun itu mirip-mirip kayak kotoshi itu tahun ini, kyonen tahun lalu, reinen setiap tahun, nenten atau selama beberapa tahun, ichinen setahun, dan ninnen itu 2 tahun. Adapun untuk jam kayak yang tadi dijelaskan ya ada gozen, gogo itu penjelasan pagi dan sore hari. Segitu untuk penjelasan mengenai ekspresi waktu. Selanjutnya yaitu ada jikan gesu, adalah istilah bahasa Jepang yang berarti ketepatan waktu atau wajib tepat waktu. Kata ini digunakan untuk menekankan bahwa seseorang harus mematuhi waktu yang telah ditentukan tanpa terlambat. Ada konsep namanya itu gofun mae no seishin, yaitu harus diharuskan datang 5 menit sebelum waktu yang kita tentukan. Hal yang terjadi jika kita terlambat dalam sebuah pertemuan, misalnya yang pertama yaitu segera hubungi orang yang sudah menunggu, yang kedua itu beri alasan yang jujur, yang ketiga berikan estimasi waktu berapa lama telatnya, dan yang keempat yaitu meminta maaf dengan tulus. Ini reading dan listening, kita mendengarkan beberapa lagu dan kita menuliskan kosakata apa yang sudah kita dapat di lagu-lagu tersebut. Di sini contohnya punya saya yaitu ada lagu Paprika Song, Doraemon no Uta, ada Mushimo Mata Iruka, dan Kokoro no Tomo. Contohnya atau gambarnya sudah disediakan. Dan untuk pertemuan ke-6 ini kita membahas mengenai kata sifat. Ada 2 jenis dari kata sifat. Yang pertama itu ada keiyoshi, digunakan untuk kata sifat yang berakhiran huruf i. Dan yang kedua yaitu kayak keiyodoshi, dipakai untuk kata sifat yang berakhiran dengan huruf na. Dan untuk contoh keiyoshi ini sudah ada di gambarnya ya. Saya akan menjelaskan seperti misalnya contohnya atsui atau panas, samui dingin, atarashi atau baru, furui lama, terus kayak oki besar. Juga ada chisai kecil, takai mahal atau tinggi, ada yasui murah, dan lain-lain. Dan untuk misalnya kayak keiyodoshi itu sebuah kata sifat yang berakhiran dengan na di akhirnya. Misalnya kayak cantik, cantik itu kita pakai kireina hana, misalnya bunga itu cantik. Terus juga ada shizuka atau tenang atau sepi, misalnya shizuka na machi. Terus juga ada yume atau terkenal, yume na hito orang itu terkenal gitu, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya misalnya ada adverb atau kata keterangan yang menerangkan kata sifat atau kata kerja sifat atau kalimat. Misalnya kayak totemo yaitu sangat, misalnya konokeki wa totemo ishi desu, kue ini sangat enak. Dukoshi sukoshi, sukoshi sedikit agak gitu, kayak onna kagak sukoshi sukimashita, perut saya sedikit agak lapar. Terus ada kanari, konomandai wa kanari muzukashi desu, soal ini cukup sulit. Ada teihen atau sangat amat, kayak shigoto wa taihen desu, pekerjaan ini sangat berat. Terus juga ada kayak namari, kyo wa namari atsui desu, kayak hari ini benar-benar sangat panas. Terus juga kayak ada zen itu misalnya kayak zen wakarimasen, saya benar-benar gak ngerti zen wakarimasen. Selanjutnya itu kombinasi pola adjektif ka dan gabungan kata sifat. Misalnya kayak kata sifat 1 ka, terus ada kata sifat 2, selanjutnya kayak gabungan kata sifat.
Misalnya kayak contohnya nih langsung Atsui ka samui desu, panas atau dingin. Oishi ka mazui ka wakarimasen gitu. Enak atau tidak enak saya tidak tahu. Terus juga kayak dochira ga takai ka yasui ka shirabemashou. Mari kita cari tahu mana yang mahal dan mana yang murah gitu. Terus ada contoh-contoh lagi di bawahnya ya, kayak oki kachisai ka wakarimasen. Besar atau kecil saya tidak tahu. Mungkin segitu. Selanjutnya di sini ada pattern atau pola-pola yang dipakai untuk teks-teks sebelumnya. Seperti contohnya pattern positif ini kayak subjek, wa, adjektif ditambah gozaimasu. Misalnya kayak konohe teru wa kirei de gozaimasu. Hotel ini bersih atau cantik. Selanjutnya ada pattern negatif, adjektif gozaimasen. Adjektif ditambah gozaimasen. Kayak konohe ya wa benri de wa gozaimasen. Kamar ini tidak praktis. Selanjutnya ada pattern bertanya, yaitu subjektif ditambah wa, adjektif dan ditambah kata gozaimasu ka. Kayak konohe ya wa shizuka de gozaimasu ka. Apa kamar ini terang? Tetapi tidak semua situasi itu kita pakai gozaimasu ka. Jadi tergantung tentang kenaturalan dari sebuah pertanyaan yang kita kasih. Dan yang terakhir di sini adalah kotoba yang saya dapat selama pertemuan 1 sampai 6. Mungkin selanjutnya akan lebih banyak dari yang ini. Sekian presentasi saya mengenai resume atau mengenai resume Japan Class dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6 untuk tugas UTS di minggu ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.